Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Berkah ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penerimaan kas, dimana untuk jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi-transaksi penerimaan, baik itu penerimaan dari pelunasan piutang ataupun penerimaan dari sumber lainnya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk bentuk jurnalnya kira-kira seperti ini ya, ada kolom tanggal, kemudian ada kolom nomor bukti transaksi, ada kolom keterangan, kemudian di sini ada sisi debit dan sisi kredit ya. Dimana untuk sisi debit di sini ada kolom cash in bank, karena ini jurnal penerimaan kan otomatis untuk cash in bank ada di sisi debit ya. Ini untuk mencatat berapapun penerimaan yang kita terima di jurnal penerimaan kas nanti atau di bukti penerimaan kas tadi akan kita catat di kolom cash in bank ini berapapun yang kita terima. Kemudian kolom order ini digunakan untuk mencatat adanya potongan-potongan dari penjualan ya, ada potongan penjualan. Kemudian order ini juga digunakan untuk mencatat jika di situ ada penjualan tunai, kemudian harga pokok barang yang kita jual nanti akan kita coba catat di kolom order ini. Kemudian untuk kolom kredit ini ada account receivable ya, ini untuk mencatat nilai piutang yang dilunasi atau jumlah piutang yang dilunasi pada tanggal transaksi tertentu. Kemudian untuk order ini untuk mencatat sumber penerimaan atau penerimaan lain selain dari adanya pelunasan piutang. Seperti itu kira-kira untuk penjelasan awalnya. Nah, sedangkan sumber dokumen yang akan kita gunakan untuk menginput atau mengisi jurnal penerimaan kas ini, kita nanti akan coba cari dokumen transaksi yang di situ ada keterangannya bukti penerimaan kas ya. Jadi di sini dari transaksi yang ada, kita akan coba cari dokumen-dokumen yang di situ adalah dokumen bukti penerimaan kas. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, untuk mempermudah pengerjaan kita akan coba bagi menjadi dua layarnya sehingga nanti enak kita mengerjakannya. Oke, sekarang kita coba akan mulai dari dokumen nomor 1 ya. Kita akan coba telusuri dokumen nomor 1 sampai selesai atau sampai habis, mana-mana yang di situ adalah bukti penerimaan kas. Oke, sekarang kita coba telusuri satu. Dokumen nomor 1 di sini voucher kas kecil ya, berarti bukan. Kemudian dokumen nomor 2 ada faktur, bukan. Kemudian ada dokumen nomor 4 voucher kas kecil, nomor 5 voucher kas kecil juga bukan. Oke, di sini ada dokumen nomor 6 ya, tanggal 5 Desember ada bukti penerimaan kas. Oke, artinya dokumen nomor 6 ini bisa kita masukkan di jurnal penerimaan kas ini. Oke, sekarang kita masukkan mulai dari tanggal dulu. Di sini terjadi tanggal 5 ya penerimaannya. Kemudian di sini untuk nomornya BKM 12-1, deskripsinya di sini keterangannya adalah kita menerima pelunasan faktur tanggal 30 November atau pelunasan faktur dari tanggal 30 November. Oke, keterangan ini bisa kita isi, kita menerima dari siapa di sini? Oke, diterima dari Tokodita, berarti keterangannya kita isi menerima dari Tokodita. Oke, kemudian kita masuk ke kolom cash in bank. Ya, kolom debit dulu di sini. Nah, di sini kita menerima sebanyak jumlahnya adalah 16.335.000 dari jumlah piutang sebesar 16.500.000 dengan potongan penjualan 165.000. Oke, di sini cash in bank kita ambil dari jumlah ini 16.335. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ada potongan penjualan di sini 165.000 sorry. Nah, untuk potongan ini kita masukkan di kolom order sisi debit ya, dengan nama akun di sini sales diskon. Oke, nomor akunnya di sini adalah 4-2300, kemudian jumlahnya di sini adalah 165.000. Nah, kemudian untuk piutangnya sendiri ini adalah 16.500.000. Ini kita masukkan di kolom account receivable. Jadi kesimpulannya adalah kita menerima pelunasan piutang sebesar 16.335.000 dari jumlah piutang sebesar 16.500.000. Kemudian di sini jumlah piutang dengan yang kita terima ini tidak sama, karena di sini kita memberikan potongan penjualan sebesar 165.000, sehingga jumlah yang kita terima itu otomatis akan lebih sedikit dari jumlah piutangnya karena kita memberikan potongan sebesar 165.000.
yaitu untuk dokumen transaksi nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Kita lihat atau kita cari di sini dokumen nomor 7 faktur bukan. Kemudian dokumen nomor 8 di sini bukti memorial bukan. Ini nota kredit. Dokumen nomor 9 bukan. Oke, dokumen nomor 10 voucher. Ya, 11 juga voucher. Ya, nomor 12 di sini bukan ya, bukti pengeluaran kas. Kita lewati. Dokumen nomor 13 itu faktur. Oke, di sini tanggal 9 ya, untuk dokumen nomor 14 ini ada nota kontan tetapi kopnya PT Berkah. Berarti di sini ada transaksi penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini pun bisa kita masukkan ke jurnal penerimaan kas karena namanya penjualan tunai otomatis kita langsung menerima adanya uang. Makanya untuk transaksi nomor 14 ini tanggal 9 ini bisa kita masukkan di jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 9. Oke, nomornya di sini NK12-1. Lalu deskripsinya karena ini penjualan tunai maka kita bisa kasih keterangan penjualan tunai. Oke, di sini dari penjualan tunai ini kita menerima cash in bank ini sebesar 15 juta ya. Kita ambil dari jumlah ini 15.315.000 total penerimaan cash in banknya. Oke, kemudian dari uang yang kita terima sebesar 15.315.000 ini terdiri dari nilai penjualannya, nilai PPN dan ada nilai beban angkutnya di sini. Nah, di sini untuk kolom kredit karena yang kita terima itu adalah bukan dari pelunasan piutang, maka untuk transaksi tanggal 9 ini kita masukkan akunnya di kolom order. Ke yang pertama, kita menerima uang sebesar 15.315.000 ini itu terdiri dari nilai penjualan atau sales of merchandise ya. Nilai penjualan itu kita ambil dari kolom subtotal ini 13.800.000. Kemudian dengan nomor akun di sini kalau penjualan adalah 4-100. Kemudian terdiri dari PPN. Di sini ada PPN sebesar 1.380.000. Kode akun di sini untuk PPN outcome-nya adalah 2-1310. Dan ada jasa pengiriman di sini untuk freight collected ya sebesar 135.000 dengan kode akunnya untuk freight collected adalah 4-200. Oke, ini selesai untuk nilai penjualannya. Kemudian karena ini metode pencatatan yang kita gunakan adalah metode perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan baik itu tunai atau kredit maka harus kita hitung untuk harga pokok barang yang kita jual. Nah, sekarang kita tahu di sini bahwa kita tanggal 9 itu menjual 6 unit. Oke, kita menjual 6 unit. Saya tulis di sini. Kemudian yang kedua, kita jual 10 unit. Oke, kita jual 10 unit di sini. Saya masukkan di sini untuk 10 unitnya. Oke, kemudian untuk menghitung berapa nilai harga pokok barang, kita harus tahu berapa harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, berapa barang yang kita jual ini harga pokoknya gitu. Ini kita jual untuk 6 unit itu 800.000, yang 10 unit adalah 900.000. Untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang kita jual, kita bisa lihat di daftar persediaan barang dagang. Ya. Di sini ada persediaan barang dagang. Oke, untuk yang pertama harga penjualannya harga pokoknya adalah 500.000 dan untuk yang auction adalah 600.000. Nah, sekarang kita hitung. Tadi dari transaksi nomor 14, ya nomor 14 ya yang ini. Untuk yang 6 unit ini kita akan kalikan 500.000. Sedangkan yang 10 unit ini kita kalikan 600.000. Ya seperti ini. Ini kita kalikan 6 kali 500 didapat nilai harga pokoknya adalah 3 juta. Sedangkan untuk yang kedua yang 10 unit ini kita kalikan dengan harga pokok 600.000 sehingga didapat 6 juta. Sehingga total ini setelah kita tambahkan di sini muncullah nilai 9 juta. Sehingga harga pokok barang yang kita jual tanggal 9 ini itu adalah 9 juta. Nah, harga pokok barang ini kita akan coba masukkan di kolom order. Oke, nama akunnya adalah cost of goods sold dengan kode akun cost of goods sold adalah 5-100. Jumlahnya di sini adalah 3 juta ditambah 6 juta ketemu 9 juta. Untuk harga pokok barang yang kita jual sebesar 9 juta. Nah, kemudian di sisi kredit ini akan kita catat harga pokok ini menjadi
persediaan barang dagang atau nilai persediaan barang dagang di sini. Sehingga di sini kita masukkan nilai 9 juta sama dengan nilai harga pokok barang. Oke, dengan kode akun di sini 1-1310. Seperti itu jurnalnya. Jadi untuk adanya penjualan tunai, jika kita jurnal di sini bunyinya adalah cash in bank, di sisi debit cost of goods sold, cash in bank dan cost of goods sold di sisi debit, di sisi kredit ada sales, ada PPN, ada freight collected dan ada merchandise inventory. Oke, itu jika ada transaksi penjualan tunai. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Kita cari di sini apakah masih ada nota kontan atau bukti penerimaan kas. Kita cari di dokumen transaksi selanjutnya. Oke, dokumen tanggal berapa ini? Dokumen nomor 16. Ya, tanggal 11 di sini ada bukti penerimaan kas. Oke, ada bukti penerimaan kas. Sekarang kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 11. Ya, di sini bukti dokumennya adalah BKM 12-2. Keterangannya adalah di sini pelunasan keterangannya adalah penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Ya, kita dapat di sini kasnya dari penjualan itu adalah 63 juta. Ini langsung saja kita masukkan ke kolom cash in bank. Oke, di sini keterangannya adalah karena di sini penjualan tunai satu-satunya kendaraan, maka keterangannya adalah penjualan kendaraan. Oke, cash in bank ini diambil dari nilai penjualan 63 juta ini. Oke, lalu kemudian masuk ke kolom kredit. Nah, karena kita menerima uang 63 juta atau cash in bank menerima 63 juta dari penjualan kendaraan, maka otomatis adanya penjualan kendaraan ini bukan penerimaan atas pelunasan piutang, maka kita masuk kolom order. Nah, kendaraan ini kita akan ambil nama akunnya adalah vehicle at cost. Nah, untuk mengetahui berapa nilai kendaraan yang kita jual, kita akan coba cek di daftar saldo awal sebelumnya berapa nilai kendaraan di situ. Kita cek di daftar saldo awal periode. Oke, untuk vehicle at cost berarti yang ini ya. Perhatikan di sini untuk vehicle di sini mempunyai nilai 80 juta. Oke, berarti kita masukkan nilai kendaraan adalah 80 juta di sini. Kemudian di sini selain nilai kendaraan ada akumulasi penyusutan atau ada akumulasi penyusutan dari kendaraan yaitu sebesar 5 juta. Nah, penyusutan atas kendaraan ini kita masukkan di sisi debit. Oke, di kolom order di sini. Masukkan di sisi debit kolom order dengan akun penyusutan di sini adalah 1-3302, nilainya ada 5 juta. Oke, perhatikan di sini. Kendaraan yang kita jual nilainya 80 juta, kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan atau akumulasi penyusutan kendaraan itu 5 juta, berarti kita mempunyai nilai kendaraan itu sebesar 75 juta. Jadi nilai kendaraan kita itu adalah 75 juta. Ternyata pada tanggal 11 ini kita menjual kendaraan yang nilainya 75 juta tadi itu dijual hanya 63 juta di sini. Artinya penjualan 63 juta itu adalah penjualan lebih rendah dari nilai kendaraan. Sehingga di sini bisa dikatakan penjualan kendaraan 63 juta itu lebih murah dari nilai kendaraannya. Sehingga ini bisa dianggap adanya kerugian atas penjualan kendaraan. Oke, kerugian atas penjualan kendaraan kita akan catat di sisi debit di kolom order dengan akun gain or loss sale vehicle atau laba atau rugi penjualan kendaraan aset tetap atau penjualan aset tetap kendaraan sini. Nah, nilainya untuk gain or loss sale vehicle ini nilainya adalah selisih antara nilai kendaraan setelah dikurangi dengan penyusutan dengan nilai penjualannya di sini. Sehingga selisih 63 juta dengan 75 juta ini kira-kira adalah sekitar 12 juta selisihnya. Nah, selisih ini dianggap sebagai kerugian atas penjualan kendaraan sebesar 12 juta. Seperti itu ya. Jadi di sini cash in bank yang kita terima 63 juta dari kendaraan tadi dari penjualan. Kemudian di sini ada nilai kendaraan sendiri adalah 80 juta. Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, maka kendaraan itu mempunyai nilai sebesar 75 juta. Nah, dari nilai kendaraan 75 juta ternyata dijual hanya 63 juta. Sehingga penjualan kendaraan itu lebih murah dari nilai kendaraannya. Nah, penjualan lebih rendah dari nilai kendaraan maka otomatis akan dihitung sebagai kerugian penjualan atas nilai kendaraan. Nah, kerugian atas nilai kendaraan ini selisihnya ada 12 juta, maka 12 juta ini dianggap sebagai
kerugian atas penjualan aset tetap. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang dokumen nomor 11 sudah. Kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Tadi kita masuk ke dokumen tanggal 9 nomor berapa tadi? Oke, nomor 16 ini ya. Ini yang sudah kita input tadi, bukti penerimaan kas dokumen nomor 16. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Ya, di sini untuk dokumen nomor 17 ada lagi bukti penerimaan kas. Ya, gini pun kita bisa masukkan ke jurnal penerimaan kas ini. Kita akan masukkan, ini adalah tanggal 12 di sini, tanggal 12 dengan nomor bukti BKM 12-3. Di sini ada penulisan faktur. Oke, dari penulisan faktur dari toko baru. Berarti deskripsinya kita bisa masukkan toko baru. Oke, di tanggal 12 ini kita menerima dari pelunasan piutang sebesar 16.500.000 dari jumlah piutang 16.500.000. Berarti jumlah diterima ini kita masukkan di kolom cash in bank sebesar 16.500.000 dari jumlah piutang sebesar 16.500.000. Nah, jumlah piutang ini kita masukkan ke kolom di sisi kredit kolom account receivable di sini karena kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang. Ya, seperti ini ya. Jika kolom debit dan kredit sudah seimbang, maka artinya sudah selesai, tidak perlu dipermasalahkan lagi hal-hal lainnya. Oke, sekarang kita cari lagi apakah masih ada dokumen transaksi. Oke, nomor 18 di situ ada faktur bukan, 19 juga faktur bukan. Oke, 20 voucher, 21 ada bukti penyetoran bank juga bukan. Oke, bukti pengeluaran bukan. Oke, saya rasa nggak ada lagi untuk dokumen transaksi penerimaan kas ya. Saya rasa untuk bukti penerimaan kas ini sudah cukup ya. Ya, di sini sudah sampai pada bukti pengeluaran kas bukan. Ya, selesai. Oke, berarti untuk jurnal penerimaan kas ini selesai sampai di sini ya. Jadi hanya ada 4 transaksi yang bisa masuk di jurnal penerimaan kas ini. Oke, setelah semua dokumen transaksi kita masukkan, langkah selanjutnya kita akan coba total untuk kolom cash in bank-nya. Kemudian total kolom order kita total di sini ya. Kemudian untuk ordernya di sini kolom order kita masukkan jumlahnya ya sama dengan sum. Kita jumlah nilainya di sini untuk kolom ordernya. Ya, nilai 26 juta, kemudian account receivable jumlahnya 33 juta dan untuk amount di sisi kredit ada 104.315.000. Oke, setelah jumlah ini sudah selesai, maka kita akan coba masukkan untuk kode akun dari akun yang belum ada kode akunnya di sini. Yaitu untuk cash in bank, itu kode akunnya adalah 1/1110. Kemudian account receivable ada akun 1/1210. Oke, selanjutnya setelah ini sudah kita kasih pengkodean dari masing-masing akun, kita akan coba susun dalam bentuk rekapitulasi di sini. Oke, akan kita susun dalam bentuk rekapitulasi di sini. Oke, yang pertama kita akan coba masukkan semua kode-kode akun yang muncul di sisi kredit ya. Yang muncul di sisi debit, yaitu ada cash in bank, kemudian ada sales discount, ada cost of goods sold, ada voucher dan seterusnya. Nah, kode-kode akun yang muncul di sisi debit ini kita akan susun ke dalam rekapitulasi mulai dari akun terkecil. Oke, mulai dari kode akun terkecil. Di sini di sisi debit ya, di sisi debit akun terkecil di sini bisa kita lihat adalah untuk akun cash in bank ya, 1/110. Kita masukkan di sini kode cash in bank, kemudian kita masukkan jumlahnya 111 juta sekian itu ke amount. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan semua secara urut ya dari kode terkecil, sehingga setelah kita masukkan semua kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Untuk sisi debit ya, untuk sisi kredit pun sama, kita masukkan semua ya, kode-kodenya kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu jumlahnya pun kita masukkan sesuai dengan jumlah masing-masing akun. Lalu jika sudah semua kita masukkan jumlah dan kode akunnya, akan kita jumlah ke bawah. Di sini dapat untuk nilai debit 137.315.000 dan sisi kredit itu sebesar 137.315.000. Artinya sudah sama. Oke, ini untuk jurnal penerimaan kas. Saya rasa cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal pengeluaran kas. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang jurnal penerimaan kas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.